Pria ini bernama Johnny. Dia adalah mantan tentara elit. Ia memilih pensiun lantaran uang yang dihasilkan menjadi tentara sangatlah sedikit. Akhirnya ia beralih profesi menjadi bandar narkoba. Ia ditemani kekasihnya yang bernama Rosie. Dalam profesinya, ia melibatkan seorang kurir wanita. Waktu itu ada pesanan dalam jumlah banyak dan harus segera dihantarkan ke kota Alabama. Sebelumnya, kurir wanita ini sudah mengalami luka tembak di saat dikejar oleh pihak kepolisian. Sebelum berangkat, Johnny mengganti plat nomornya agar tidak dikenali oleh polisi. Di pagi hari, agar mereka bisa menjalani hidup dengan tenang, Johnny dan Rosie berniat akan pindah ke sebuah kota. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kota tujuan. Dan di sana mereka bertetangga dengan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Mr. Troy sebagai kepala keluarga dan dua anaknya bernama Cooper dan Harley. Tak lama setelah itu, Johnny pun kembali melakukan aktivitasnya dan ia bergegas pergi ke tempat pamannya untuk mengambil sejumlah narkoba agar bisa segera menjualnya. Dan singkat cerita, di perjalanan pulang, ia diikuti oleh seorang polisi wanita bernama Bern. Sebelum ia diperiksa, ia cepat-cepat memindahkan narkobanya ke depan bagasi mobilnya. Dan ia pun lolos dari pemeriksaan polisi. Singkat cerita, Johnny pun sampai di kediamannya dan terlihat anak buah paman Neil datang untuk memberikan uang hasil penjualan narkobanya. Di saat kekasih Johnny melihat sedang memegang uang, ia sempat menghasut untuk membawanya lari. Akan tetapi Johnny menolak karena ia takut akan keselamatannya. Dan di malam harinya Mr. Troy datang berkunjung ke kediaman Johnny. Troy di sana sangat merasa janggal karena ada beberapa mobil dengan plat berbeda-beda keluar masuk di wilayahnya. Dia pun menganggap Johnny sebagai penjahat dan ia pun mengancamnya agar tak mengganggu keluarganya. Johnny merasa heran, ia pun beranggapan ada yang disembunyikan oleh tetangganya itu. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Rosie yang masih curiga dengan Troy, dengan diam-diam ia mengawasi Troy dari kejauhan. Dan benar saja, Rosie pun shock setelah melihat Mr. Troy dan anak-anaknya pada saat itu telah mengeksekusi seorang remaja sampai tak berdaya. Di sisi lain, di saat Johnny sudah pulang dari tempat kediaman pamannya dan tidak seperti biasanya, Rosie susah dihubungi. Johnny yang kala itu merasa khawatir, ia segera bergegas pulang untuk menemui kekasihnya itu. Dan benar saja, di saat di rumahnya Rosie yang sudah tak ada di rumah. Mengetahui hal itu, ia segera cepat keluar dan bertanya ke Mr. Troy. Mr. Troy pun berbohong dan mengatakan bahwa Rosie terlihat pergi dari kota itu. Johnny yang saat itu tidak percaya, ia berniat untuk mencari keberadaan Rosie dengan cara ia akan bertamu ke kediaman Mr. Troy. Suatu hari ia pun tiba di kediaman Mr. Troy, namun terlihat rumah itu kosong. Johnny pun ada kesempatan untuk mengecek ke area sekitaran rumah Mr. Troy. Dan ia pun menyadari ternyata Mr. Troy telah mengawasi mereka dengan teropong sejak mereka tinggal di rumah barunya. Saat ia menelusuri ke bagian dalam, ia terkejut di mana terdapat mayat di dalamnya. Ia juga menemukan seorang wanita bernama Sarah, dan ternyata Rosie disekap di basement bawah tanah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa keluarga Mr. Troy adalah keluarga psikopat yang suka menculik remaja untuk disiksa. Di saat Johnny ingin menyelamatkan Rosie, seketika terdengar suara langkah kaki, di mana Mr. Troy sudah tiba di rumahnya. Johnny pun menyusun sebuah rencana. Sebelum menyelamatkan Rosie dan yang lainnya juga,
Diam-diam ia menunggu waktu yang pas untuk menghabisi Mr. Troy. Sayangnya, kedua anaknya tiba-tiba datang dan menggagalkan rencananya. Johnny pun langsung bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui oleh keluarga psikopat itu. Tak lama setelah itu, para psikopat itu sudah akan memulai aksinya dengan memperlihatkan sebuah video penyiksaan di mana isi dari video tersebut ada seorang wanita yang tengah disiksa. Mereka melakukan hal tersebut agar bisa memeras keluarga para korban. Setelah para psikopat itu selesai melakukan aksinya, Johnny melihat polisi wanita yang sebelumnya ia ketahui, yaitu Burn. Polisi itu terlihat datang ke tempat Mr. Troy. Namun Johnny yang masih berniat akan meminta tolong, ternyata polisi ini pun juga salah satu dari komplotan dari Mr. Troy. Dan tak lama setelah itu, keberadaan Johnny yang sudah diketahui oleh Cooper, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dikarenakan Johnny yang seorang mantan tentara, di mana ia sudah terlatih, akhirnya ia berhasil melumpuhkan Cooper. Setelah itu, Johnny pun segera pergi ke ruangan penyekapan. Lalu setelah ia sudah sampai, terlihat Rosie sudah tidak ada di ruangan tersebut. Johnny pun menyelamatkan Sarah dan juga yang lainnya dulu. Setelah itu, Johnny mulai menyusun strategi lagi. Ia menyuruh Sarah untuk melemparkan batu ke dalam rumah agar bisa memancing para psikopat itu dan keluar dari persembunyiannya. Dengan cara itu pun Johnny berhasil menyelamatkan Rosie dari sana. Di saat Mr. Troy dan anaknya keluar, mereka kaget melihat anaknya Cooper yang sudah tak bernyawa. Mereka menyadari kejadian itu pasti ada kaitannya dengan Johnny. Akhirnya, mereka pun melakukan pemburuan. Di sisi lain, Johnny dan Rosie dan juga yang lainnya, mereka melarikan diri menuju ke sebuah truk. Tiba-tiba mereka bertemu dengan preman Neil dan juga anak buahnya. Lalu tak lama setelah itu, para psikopat itu pun langsung melancarkan sebuah tembakan, hingga pada akhirnya dari tembakan tersebut menewaskan anak buah dari paman Neil. Terjadilah aksi saling tembak-menembak. Di saat rombongan Johnny berusaha kabur dari tempat itu, terlihat paman Neil dan Cole terkena tembakan hingga mengakibatkan mobil yang mereka bawa mengalami kecelakaan. Lalu setelah itu pun para psikopat kembali menangkap Johnny, Rosie, dan juga Sarah. Karena kekesalan mereka, Rosie pun terlihat dihajar habis-habisan oleh Harley sampai ia tak berdaya. Untungnya di saat ia mendapatkan kesempatan menyerang balik, ia pun mengunci bagian leher Harley sampai ia pun terkunci oleh borgolnya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghajar Harley hingga ia tewas. Di sisi lain terlihat Johnny yang akan dieksekusi oleh polisi. Tiba-tiba Sarah pun datang dan menghajarnya tanpa henti. Setelah itu Sarah yang berhasil mengambil senjata dari polisi itu, ia pun langsung menodongkan ke arah Mr. Troy. Namun sayang Mr. Troy berhasil melawan dan ia pun melarikan diri ke ruangan lain. Karena Johnny sebagai mantan tentara elit, Johnny pun berhasil memojokkan Mr. Troy dan langsung melepaskan tembakan ke arah tubuhnya. Mr. Troy pun tewas di tangan Johnny. Setelah itu terlihat Johnny yang tak ingin keberadaannya terlacak. Ia pun membakar rumah itu dan segera bergegas pergi. Dan keesokan harinya pun polisi datang untuk mengevakuasi dengan menyelamatkan Sarah yang pada saat itu masih terdiam dikarenakan masih shock berat. Dan film pun selesai. Mantap.